Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Kita bertemu kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing di rumah-rumah masing-masing. Mari mempersiapkan hadirat Tuhan akan hadir dan menjamah setiap kita. Adik-adik, apa kabar? Puji nama Tuhan, semua kita sehat dalam perlindungan Tuhan. Melalui pujian ini juga kita nyatakan syukur bagi Dia, sebab Dia Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Mari katakan dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan, bila pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami dapat menghadap Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah dalam setiap hati, pikiran, bahkan pelanggaran kami, sehingga pujian kami kiranya berkenan di hadapan-Mu. Penuhi kami dengan kuasa kasih Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus hadir di setiap rumah kami masing-masing, bahkan di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Menyembahmu Tuhan.
di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Maka marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk atau berlutut. Mari kita mengaku secara pribadi dosa kita di hadapan Tuhan. Baiklah, bersama-sama kita akan bacakan doa ini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja, kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Ia mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita. Mari kita menaikkan pujian dengan sorak-sorai. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkaulah perisai dalam hidupku. Mari adik-adik kita bersuka cita bersama, karena hadirat Tuhan hadir dalam setiap hati kita. Ku beri kuasa dari Raja Mulia.
Jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan tetap bersuka cita sambil bertepuk tangan, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Dialah pemilik kehidupan, pelukis cakrawala, dan merangkai seluruh jagat raya. Mari kita tetap bersuka cita sambil bertepuk tangan. Datanglah dan bertakhta ya Tuhan, sebab Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kami akan tetap percaya dan setia kepada-Mu. Haleluya. rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk dan kita akan berdoa dalam doa syafaat. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dan setiap ras, dan dalam setiap keperluan, biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang pada saat ini sedang bergumul karena menghadapi wabah virus corona. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan bangsa-bangsa. Tuhan, ampunilah dosa umat manusia, dan Tuhan berkenanlah kiranya untuk memulihkan semua bangsa-bangsa, sehingga nama-Mu diagungkan dan dipuji, dimuliakan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Engkau dapat melakukan berbagai perkara yang besar, dan kami berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa-bangsa, juga perekonomian dan perdagangan dunia. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga roda kehidupan ini dapat terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara Indonesia, supaya Tuhan kiranya pulihkan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kedaulatan pemerintah Republik Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Presiden dan wakil presiden kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan berikan dan kokohkan semua pertahanan keamanan. Tuhan Engkau pimpin, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga, sehingga tidak ada tindakan-tindakan terorisme. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga rakyat Indonesia bekerja sama untuk memungkinkan menghentikan penularan virus corona. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang pada saat ini sedang bergumul, tidak dapat beribadah di rumah Tuhan, namun terus melakukan pengembalaan dan pelayanan melalui media online. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga semua gereja-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dimungkinkan oleh Tuhan untuk terus bersukaria dan dapat diberkati dalam setiap kehidupan dan peribadatan yang dilakukan di dalam rumah masing-masing. Sungguh Tuhan menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, misionaris dan penginjil, supaya Tuhan peliharakan hidupnya. Engkau berkati dan dapat terus bekerja di ladang Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu melalui semua hamba-hamba Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat mengajarkan kebenaran yang berasal daripada-Mu saja. Dan Tuhan halau setiap pengajar-pengajar sesat, supaya tidak dapat
menyesatkan semakin banyak orang. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga umat Tuhan yang mencari jalan-Mu, Tuhan Engkau tunjukkan, dan Engkau tunjukkan firman-Mu, bahkan hamba-hamba Tuhan Engkau pertemukan dengan mereka, sehingga mereka pun dapat diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan semua saudara-saudara yang sekarang terinfeksi virus corona. Disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan bangsa-bangsa. Engkau berkati Tuhan supaya tidak terjadi penularan ini terus-menerus. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati rumah sakit, dokter dan juga tenaga medis. Diberkati oleh Tuhan dapat bekerja dengan baik. Dan Tuhan Engkau menunjukkan mujizat-Mu terjadi di dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari yang pada saat ini terimbas oleh virus corona sehingga tidak dapat bekerja dan kekurangan pada makanan dan minuman. Kami berdoa supaya Tuhan memelihara dan Engkau memberkati dengan mencukupkan segala keperluan mereka. Tuhan, cukupkanlah segala keperluan mereka. Berkat Tuhan senantiasa mengalir dan memberkati mereka. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan membuat tiap umat manusia mengalami pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita berdoa dalam doa ucapan syukur. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hamba-Mu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi di atas semuanya, atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah kepada kami kesadaran akan kasih setia-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab pada hari ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan hamba-Mu berbicara. Urapi kiranya sehingga suara Tuhan sendiri yang kami dengar. Berikan pemahaman bagi kami ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menyiapkan hati kami melalui pujian kami. Sebab firman-Mu berkata, Kau akan tetap bersama kami. Pertolongan kami hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan akan mengikuti dalam waktu kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji-Mu, ya Tuhan Yesus, karena firman-Mu telah dikumandangkan di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur pada hari ini. Firman Tuhan yang telah terbukti bahwa Engkau naik ke surga, dan kami semua akan menantikan Engkau datang kembali seperti dalam firman. Kami akan merenungkan bagian ini ya Tuhan, supaya iman kami diteguhkan dan dikuatkan kembali. Karena kami memiliki banyak pergumulan, ada banyak beban hidup, ada banyak tekanan untuk tetap mempertahankan iman kami. Maka teguhkan dan kokohkanlah melalui pemahaman-pemahaman yang baru yang Tuhan dapat tunjukkan melalui perenungan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Tuhan Yesus naik dan akan datang kembali. Pada hari kenaikan sering kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus naik. Tapi pada saat ini saya memberikan rangkaian Tuhan Yesus naik dan akan datang kembali. Ini merupakan 2 variabel yang disatukan menjadi satu tema dalam renungan kita, untuk kita dapat melihat bahwa sebenarnya pemberitaan ini tidak berhenti pada hari kenaikan itu dan membicarakan tentang Yesus naik meninggalkan umat manusia, meninggalkan para rasul, meninggalkan orang-orang Kristen, tapi juga menandakan suatu tanda penantian bahwa ketika Yesus naik, maka firman Tuhan juga mengatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, Yesus yang naik akan datang kembali. Ini menjadi perenungan kita. Pada poin yang pertama yang akan kita renungkan adalah tentang Yesus naik. Ada satu pesan di WhatsApp dari grup tetangga bertetangga. Dikatakan begini, awas ya kalau Yesus tidak naik. Ini perkataan yang agak menggelitik, tapi sebenarnya merupakan juga sindiran-sindiran. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kadang dengan berbagai sindiran kita akan melihat tentang keaslian dari pemahaman ini, keaslian dari keutuhan firman ini, bahwa sebenarnya hanya terjadi pada kita saja, bahwa Yesus itu naik. Dan ditandakan dengan kenaikan itu membuat kita memiliki harapan bahwa kita semua akan naik ke surga. Yesus yang naik ke surga itu menjadi suatu perenungan kepada bangsa-bangsa, karena juga telah dibuat menjadi hari merah. Akhirnya banyak orang yang, mengapa kita libur hari ini? Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dengan Yesus naik ke surga, kemudian orang libur, maka ini menjadi perenungan, menjadi pengingat, bahkan menjadi hari yang dinantikan. Ya mungkin karena suka libur. Tapi dengan adanya mengingat tentang kenaikan Yesus Kristus, seperti kita renungan pada hari ini, kita sedang mengingat tentang hari kenaikan Yesus Kristus. Mengapa perlu kita mengingat? Sebenarnya adalah untuk membuat kita terus menjiwai suatu harapan ini bahwa kita akan naik ke surga. Jangan berhenti pada harapan ini, kita akan terus memikirkannya. Setiap kita merenungkan tentang hari kenaikan, berarti yang kita mau bicarakan adalah bukan hanya Yesus yang naik ke surga, tapi kita semua dimungkinkan untuk naik ke surga seperti pada janji firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Poin yang kedua, pada variabel yang kedua kita akan bahas nanti. Tapi sekarang kita renungkan tentang Yesus naik ke surga itu, ada tujuan yang jelas-jelas kita nantikan, bahwa sebenarnya Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, supaya nanti kita semua juga naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus sengaja menyuruh mereka supaya tetap di Yerusalem. Tetap di Yerusalem. Karena ada peristiwa yang belum pernah terjadi dan yang hanya terjadi satu kali, yaitu Yesus naik ke surga. Dan mereka harus menyaksikannya, perlu ada saksi untuk hal ini. Dan ketika mereka menyaksikannya, mereka menuliskannya, sehingga berita ini tetap otentik dan sampai kepada kita, supaya kita pun beroleh selamat dengan percaya pada poin ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, sudah diberitakan oleh para saksi, sudah dituliskan, tapi tidak ada yang percaya. Kita tidak percaya Yesus naik, lalu bagaimana? Bukan berarti kita akan mengubah sejarah, tapi kita yang akan menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bagian pada kepercayaan ini. Yesus yang sudah naik ke surga,
itu sudah terjadi. Bagian kita sekarang adalah percaya dan mengimani dengan memberi suatu atau dengan menjiwai atau dengan percaya sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Inilah yang menjadi bagian kita yang pertama. Dan pada poin yang kedua adalah firman Tuhan berkata bahwa sungguh-sungguh Yesus naik ke surga dan malaikat Tuhan datang kepada mereka untuk menguatkan hati mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika tokoh utama itu, yaitu Yesus Kristus, sedang ada bersama-sama dengan mereka, mereka tidak perlu takut apa-apa. Bahkan orang yang kerasukan digerasa, Yesus hanya habik, keluar semua hantu-hantu. Mereka tidak takut juga kepada pemerintah Romawi, karena pemerintah Romawi sudah melihat bahwa Yesus Kristus adalah tokoh yang dapat dipercaya sebagai Tuhan. Bayangkan iman dari seorang perwira yang dikatakan, Tuhan dengan engkau katakan saja, maka hambaku itu akan sembuh. Ini merupakan juga pengantar bagi kita untuk mengerti bahwa keadaan atau kondisi pengenalan mereka kepada Yesus Kristus sudah merupakan pengenalan yang rohani. Bahwa mereka bukan hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa, tapi Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika Tuhan itu meninggalkan mereka, maka murid-murid ini mulai ragu. Dan firman Tuhan datang melalui malaikat juga. Dikatakan apa? Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mereka kagum. Mereka terpelongo. Mereka terperanjat. Mereka terperangah. Mereka melihat ke langit. Melihat Yesus yang semakin jauh dan lepas dari pandangan mereka. Berbagai cara pandang muncul di tengah-tengah mereka, yang intinya bahwa Yesus meninggalkan mereka. Tapi kemudian malaikat Tuhan berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tidak banyak firman Tuhan yang menceritakan tentang hal ini. Kemudian kita akan melihat kembali pada Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus yang naik itu, dia akan datang kembali. Dan dia datang kembali merupakan suatu bukti juga bagi kita bahwa Yesus tidak mengabaikan orang percaya. Bahwa iman kita ini berguna. Bukan hanya untuk memulihkan kita pada sekarang-sekarang ini, tapi juga untuk memulihkan kita di masa mendatang, bahkan memperoleh kehidupan yang kekal. Memang kita berdoa untuk pemulihan hidup, untuk nafkah, untuk kesehatan, untuk memperoleh keturunan. Kita doakan semua dan kita memperolehnya sekarang ini. Tapi jangan berhenti iman kita sampai di situ, karena firman Tuhan ini berkata tentang sesuatu yang lebih besar daripada itu, bahwa kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dan kita akan naik ke surga dan kita akan menyongsong Tuhan di angkasa dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Seperti yang tadi saya katakan dalam firman Tuhan sudah dibacakan, bahwa kita akan memperoleh tempat. Dan pada variabel kedua dari tema kita adalah Yesus akan datang kembali
Dan dia akan membuktikan kedatangan kembali ini merupakan suatu penantian bagi kita, bahwa Yesus yang datang itu adalah Yesus yang berdaulat untuk membuat kita layak masuk surga. Segala ketakutan kita, segala pergumulan kita, itu hanya terjadi di bumi. Tapi ketika kita masuk surga, kita akan mengalami damai sejahtera sepenuhnya. Tuhan akan menyempurnakan bagi kita dengan membuat kita tidak merana, tidak bergumul seperti sekarang-sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetaplah dalam iman kita. Karena kita sedang merenungkan tentang janji Tuhan. Pada hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, kita mengingat tentang peristiwa itu. Tapi kita bukan hanya mengingat saja, tapi kita dipenuhi dengan semangat yang baru untuk semakin giat mengikut Tuhan. Semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan semakin mencintai firman Tuhan. Karena hanya melalui firman Tuhan ini kita mengetahui hal-hal tentang Allah kita Yesus Kristus. Inilah bagian yang kita renungkan pada saat ini dengan singkat, dan kita hanya akan memegang 2 poin ini, yaitu Yesus naik ke surga sangat terbukti, dan kedatangannya kita nantikan. Kita siap menantikan Yesus datang kedua kali, karena Dia datang adalah untuk menjemput kita, memungkinkan kita memperoleh bagian kita seperti apa yang sudah dijanjikannya, dan menghakimi seluruh umat manusia di bumi, sehingga semua orang yang patut untuk memperoleh kemenangan, Tuhan akan memberikan kepadanya kemenangan. Tapi setiap orang yang menolak Yesus, mereka juga mendapatkan penghakiman seadil-adilnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Ada banyak orang mengingat tentang hari kenaikan Yesus Kristus. Tapi kami tidak hanya mengingat saja pada hari kenaikan-Mu, tapi kami merenungkan tentang bukti yang terjadi di dalam sejarah. Dan juga kami merenungkan tentang janji Tuhan, bahwa ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang percaya, supaya suatu saat nanti di tempat di mana Yesus berada, kami pun berada. Dan kami sungguh-sungguh berharap pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Segeralah datang ya Tuhan, karena kami sangat rindu melihat Yesus Kristus menyatakan diri. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin.